Qala kata mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah berkata, "Kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbasin yujlisuni." Aku biasa duduk ma'a Ibni Abbasin yujlisuni bersama Ibnu Abbas ala saririhi, eh, dan beliau mendudukkanku di atas kasurnya. Faqala, lalu beliau berkata, "Aqim indi hatta aj'alaka sahman min mali." Tinggallah bersamaku hatta aj'ala laka sahman minal mali, hingga aku memberikan bagian dari hartaku kepadamu. Fa'akumtu ma'ahu syahraini, maka aku tinggal bersamanya selama 2 bulan. Summa qala, lalu beliau berkata, "Inna wafda Abdul Qaisi lamma atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya wafda Abdul Qaisi lamma atawun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika utusan kabilah Abdul Qais datang kepada Nabi, qala, beliau berkata, "Manil qaum, kaum siapa ini? Au manil wafdu, atau utusan siapa ini?" Qalu, mereka menjawab, Rabi'ah, kami dari Rabi'ah. Qala, beliau bersabda, marhaban bil qaumi au bil wafdi ghairu khuzaya wala nadam. Marhaban bil qaumi, selamat datang kepada kaumku, au bil wafdi ghairu khuzaya, kaum yang bil wafdi ghairu khuzaya wala nadam, kepada kaum marhaban bil qaumi au bil wafdi ghairu khuzaya wala nadam. Selamat datang wahai kaum kaum yang datang tanpa kehinaan atau penyesalan. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahr. Inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril harami. Wahai Rasulullah, kami tidak dapat datang kepadamu kecuali pada bulan haram. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu minal kuffari mudara. Karena antara kami dan engkau terdapat kafilah kafir dari Mudar. Famurna bi amrin faslin. Maka berilah kami suatu ajaran yang jelas dan tegas. Nukhbir bihi man waro'ana, yang kami sampaikan kepada orang-orang belakang kami. Wa nadkhulu bil jannata, dan dengan itu kami pula dapat masuk surga. Wa sa'aluhu anil asy'ariyati, anil asyribati. Mereka juga bertanya tentang iman. Fa'amarahum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka beliau memerintahkan kepada 4 perkara, wa nahahum an arba'in, dan melarang 4 perkara. Amarahum bil imani billahi wahdahu. Beliau memerintahkan bahwasanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala atadra'una mal imanu billahi wahdahu. Dia berkata, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, dia berkata, syahadat an la ilaha illallah, maksudnya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah.
wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat, wa ita zakati, menunaikan zakat, wa siyamu ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa an tu'tu minal maghnamil khumus, dan memberikan seperlima dari harta khumus. Wa nahahum an arba'in, dan ada empat perkara yang dilarang, anil hantami wad dubbai wan naqiri wal muzaffati. Dan hari beliau melarang penggunaan hantam, dubba, naqir, dan muzaffat. Kama qala al-Muqayyari wa qala ihfadhu munna wa akhbiru bi inna man wara'akum. Hafalkanlah semuanya dan sampaikanlah kepada orang-orang yang berada di belakang kalian. Baik, jadi hadis ini kalau kita lihat zahirnya ya, itu sebenarnya ini adalah rukun Islam yang disebutkan, tetapi hilang, tidak disebutkan hijjal bait ya, atau hijjul bait. Babu ada humusi minal iman, bab menunaikan seperlima dari rampasan perang itu adalah bagian daripada iman. Di sini Abu Jamrah adalah ini menunjukkan kedekatannya dengan Ibnu Abbas. Dia adalah seorang ulama tabi'in. Sebagian syurahul hadis Bukhari bahwa Abu Jamrah ini adalah orang yang ahli, dia memahami bahasa Persia sehingga dia menjadi penerjemah bagi Ibnu Abbas, dan diberikan gaji ya, diberikan gaji sehingga itu dia diajak untuk tinggal bersama Ibnu Abbas ya. Ada juga mengatakan karena waktu itu belum ada pembesar suara sehingga dia yang menyampaikan kepada orang-orang yang hadir di rumahnya Ibnu Abbas yang mau bertanya untuk apa balik istilahnya, bersama kalau kita sholat ketika imam mengatakan Allahu Akbar, ada lagi yang mengatakan Allahu Akbar ya, sehingga diajak dia untuk tinggal sama Ibnu Abbas untuk penerjemah. Ada yang mengatakan dia juga penerjemah sambil penyampai pesan, pembawa pesan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini Ibnu Abbas menceritakan Abu Jamrah, yaitu menceritakan Abu Jamrah tentang utusan yang pernah datang, yaitu utusannya Rabi'ah, adalah salah satu keturunan Rasulullah SAW dari kakeknya ya, Ibnu Rabi'ah. Di situ dikatakan dia tidak bisa datang kecuali pada musim haji atau bulan-bulan haji, karena di bulan haji itu mereka menjadi aman dalam perjalanan ya. Dia mengatakan inna lanastati'u an natika illa fi syahril haram, yakni syahril haram adalah apa namanya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Karena antara Madinah dengan kampungnya kaum Rabi'ah ini, dia mesti melewati kampung Kafir Mudar yang waktu itu, dan sementara antara mereka ada permusuhan ya. Ya. Jadi tetapi kalau bulan haram, bulan haji itu kan diharamkan bagi orang Arab untuk berperang. Jadi dia hanya bisa datang pada Rasulullah SAW pada masa itu, yaitu bagaimanapun kalau bulan haram datang itu tradisi orang Arab itu eh, sekalipun permusuhannya sangat akut ya, itu diharamkan ya, diharamkan berperang sampai
selesai bulan haram atau bulan haji, yaitu ada mengatakan Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, beberapa hari ada mengatakan 3 bulan. Itu alasannya Rabi'ah atau delegasi Rabi'ah kenapa mendatanginya. Artinya dia terbatas untuk berkunjung kepada Rasulullah SAW karena akibat kalau dia mau ke Madinah dia mesti melewati kampungnya Mudar ya, kafir Mudar. Artinya menunjukkan bahwa Rabi'ah ini lebih duluan Islam daripada siapa? Mudar. Karena kalau kufar Mudar itu sudah Muslim, tidak mungkin dia menghalangi saudaranya untuk pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, mereka datang ini dia meminta kepada Rasulullah. Salah satu intinya di situ adalah bagaimana meminta pesan kepada Rasulullah. Pokoknya sesuatu singkat dan padat yang dengannya dia menyelamatkannya dunia akhirat atau karenanya masuk surga dan bisa menjadi pesan bagi pengikutnya ya, bagi pengikutnya. Maka diperintahkanlah 4 hal. 4 hal dan dilarang 4 hal. 4 hal itu ini ulama berbeda pendapat ya, berbeda pendapat tentang karena yang disebutkan di sini eh, pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu satu. Kemudian wa iqamatis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakati, mengeluarkan zakat, wa siyamu Ramadan, itu sudah 4. Kemudian wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Dalam hadis jelas Pak amarahum bi arba'in wa anahum an arba'in. Dia memerintahkan mereka 4 hal dan juga melarang mereka dari 4 hal. Tapi kenapa yang disebutkan di situ ada 5? Syahadatu alla ilaha illallah 1, mendirikan sholat 2, wa itais zakati 3, wa siyami Ramadan 4, wa antu'tu minal maghnamil khumus. Berarti 5 kan? Nah, ada yang mengatakan bahwa syahadatu alla ilaha illallah dengan iqamatis shalah itu adalah 1, dihitung 1. Ada juga mengatakan wa ita'uz zakati dengan wa antu'tu minal maghnamil khumusi adalah 1 hal yang tidak terpisah karena tidak mungkin mengeluarkan zakat selama masih ada kewajiban lain juga ya. Umpamanya sudah 1 nisab zakatnya tetapi belum mengeluarkan, sedangkan menunaikan 1/5 dari harta rampasan perang itu juga wajib ya. Ya jadi artinya wa itaiz zakat dengan wa antu minal maghnamil khumusi, satu nomor itu bertetap 4. Nah, jadi bermacam-macam penafsirannya ulama di sini. Mengapa tidak disebutkan haji? Karena sebagian pendapat mengatakan pada saat itu haji belum di apa? Belum diwajibkan turun turun ini pendapat Qadhi Iyad ya, karena pendapat Qadhi Iyad menurut dia bahwa pengwajiban haji itu nanti diwajibkan pada pada bulan ke-9 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah ya. Sementara hadis ini adalah tahun ke-6 Hijriah, jadi belum disebutkan. Tetapi apa namanya? Apapun itu bahwa diperintahkan 4, tetapi yang tercantum kalau kita lihat zahirnya di sini adalah apa? 5 ya. Kemungkinan ya, ya pendapat yang mengatakan syahadatu alla ilaha wa iqamatis shalah satu paket ya, satu nomor, karena mereka ini eh, dia bukan kafir, dia sudah muslim ya, sudah muslim. Sedangkan kalau kita sholat pasti juga apa? Pasti membaca 2 kalimat syahadat itu ya kan? Jadi
Kemudian tentang larangan keempat itu adalah menyangkut semua nama wadah, ya, nama wadah. Jadi ini saking apa namanya, saking maraknya ini menunjukkan ya, ini semua wadah, nama wadah semua yang jadi empat yang diperintahkan, empat juga dilarang. Semua yang diperintahkan itu terkait dengan wadah pembuatan atau tempat penyimpanan minuman, tempat penyimpanan makanan. Ini menunjukkan saking tradisi meminum khamar pada saat itu adalah sesuatu yang sangat dominan, menyebar di akar masyarakat ya. Sampai-sampai wadah-wadah itu seperti umpamanya ada empat dilarang itu. Yang pertama adalah apa namanya? Nama mana namanya itu? Wanahaun an arba'in, ya. Ya di sini padahal pertanyaannya itu delegasi itu wasa'aluhu anil asyribati. Mereka bertanya tentang minuman. Ya. Tetapi jawabannya adalah apa? Jawabannya tempat minuman itu, ya. Yang pertama di antaranya adalah apa? Al-Khantam, An-Nakir, wal Musaffati, semua itu nama tempat ya. Kalau Al-Khantam itu eh, ya apa kendi kendi ya, kayak tahu kendi yang terbuat dari tanah tetapi kepalanya lubang di atas itu kecil. Aduh, aduba itu adalah seperti seperti labu dan pepaya, buah begitu ya. Tetapi ketika dia ini itu buah-buahan ya, seperti buah labu atau pepaya, sama dengan di kampung kita namanya bilah, diambil isinya baru bisa dijadikan tempat air ya, itu aduba. Kemudian apalagi, jadi semua nama tempat ini menunjukkan, jadi tempatnya saja dilarang. Dia menunjukkan maraknya namanya minum itu, karena tempat-tempat ini dia bisa merubah zatnya sesuatu makanan atau minuman yang dipakai yang disimpan di dalamnya. Ah, kemudian ada hadis yang menasah semua ini, yang tinggal adalah dilarang meminum khamar, artinya yang memabukkan, karena tidak ada haram itu kalau umpamanya ada gelas pernah dipakai dipakai anu bir, lalu ada mengatakan haram, selama telah dicuci tidak apa-apa kita pakai ya. Jadi ini hadis saking ini menunjukkan pada konteksnya pada saat itu sangat marak namanya apa, sampai tempat-tempatnya itu diharamkan juga. Tapi setelah itu ada hadis yang mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah apa? Yang diharamkan itu adalah eh, yang diharamkan adalah isinya atau yang memabukkan. Saya kira demikian hadis itu. Masalah apa namanya empat, dia perintahkan empat kemudian melarang empat, tetapi hitungannya lima, akhirnya itu menjadi perdebatan ulama ya. Itu banyak takwil di situ. Silakan buka Syarh Ibnu Battal, syarh apa namanya, Syarh Fathul Bari. Saya kira demikian penjelasan hadis ini. Ini menunjukkan hadis ini mendukung, menguatkan pendapatnya Imam Bukhari dalam hal ini ahli sunnah wal jamaah, bahwa eh, iman itu iman itu kesempurnaannya kesempurnaannya adalah amal itu bagian daripada penyempurna keimanan. Jadi iman itu adalah adalah amal amal itu termasuk membayar atau menunaikan seperlima rampasan perang itu adalah bagian daripada keimanan. Kalau ada orang yang mati eh,
tidak membayarnya, tetapi tidak mengingkarinya, tetap saja beriman. Cuma dia berdosa. Dalam itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dalam hal ini adalah eh, apa namanya Imam Bukhari radhiyallahu anhu yang menganggap, makanya jadi seperti kita baca sebelumnya bahwa Kitabul Iman ini Kitabul Iman ini adalah menguatkan pendapat atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa eh, al-i'tiqadu bil qalbi wal qaulu bil lisani wal amalu bil arkani adalah bagian daripada iman. Sekalipun itu bukan apa namanya? Sekalipun amal dan lisan bukan rukun. Artinya ada orang yang hatinya beriman tapi tidak mengucapkannya, itu tidak menafikan keimanannya karena iman itu di hati. Tapi bagian daripada kesempurnaan iman. Berbeda dengan pendapat yang menganggap bahwa perbuatan itu termasuk ucapan adalah rukun tidak terpisah dari iman. Kapan orang tidak mengucapkannya atau kapan orang beriman, hatinya beriman, tetapi dia melakukan dosa, pendapat ini mengatakan dia keluar dari iman. Nah, itu adalah pendapat yang dianut oleh sekelompok kecil dari umat Islam, tapi ini bukan pendapatnya, tidak seperti pendapat yang dianut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini seperti Imam Bukhari, ya. Dia tidak menjadikan amal sebagai rukun. Karena banyak hadis yang mendukung demikian, ya. Banyak hadis diantaranya yang kita baca wa in ta'ifatan minal mu'minina tatalu, Allah tetap menamakannya orang beriman sekalipun mereka apa? Tatalu berperang yang salah satunya menganiaya satu sama lain padahal itu dosa. Allah tidak tetap menamakannya mukmin kan? Kemudian banyak hadis-hadis sahih itu nanti di akhirat nanti Allah akan mengangkat semua manusia dari neraka yang selama ada sebiji sara iman dalam hatinya. Walaupun sekali saja diucapkan la ilaha illallah, walaupun sudah diucapkan di lidah tapi diitikadkan di hatinya akan diangkat semua. Berarti itu menunjukkan berbeda dengan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa al-i'tiqadu bil qalbi, al-qaulu bil lisani, al-amalu bil arkani adalah ketiganya adalah rukun iman. Artinya satu saja jatuh maka iman hilang, tidak bisa dinamakan iman. Itu pendapatnya bukan pendapatnya Imam Bukhari. Pendapatnya Imam Bukhari bagian daripada kesempurnaan iman adalah mal apa namanya? Dua itu al-qaul bil lisan wal amalu bil arkan. Ya. Jadi dia memasukkan di sini adalah ada ilhumus minal iman. Saya kira demikian bacaan kita ya, sudah sampai pesan utamanya. Kita pindah nanti ke hadis berikutnya. Oke, pindah ke Ihya Ulumuddin. Ada juga yang kudapat pun dari yang ini pun, Hmm, yang ada ul khumus minal iman yang hadis ini pun. iya. Apa di situ? Bapak pendapatnya itu pun maksudnya dari Famarahum di arba itu empat yang diperintahkan itu pun tidak masuk yang nomor satu yang syahadatnya itu pun karena itu kan fondasi katanya. Karena dia pembuka maka dia tidak terhitung karena kenapa? Karena syaratnya kan harus itu dulu syahadat. Nah baru yang dihitung itu dari yang empat itu dimulai dari iqamus sholat baru Iya, di situ di sampai keempat syahadat katanya sebagai pembuka atau fondasi. kan juga Rabia, Rabia dalam konteks kedatangannya itu dia sudah muslim kan? Iya, Dia sudah muslim, bahkan sudah lama ingin mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia terhalang, dia terbatas waktunya karena dia hanya bisa bergerak kalau bulan Muharram, kayak bulan Haram atau bulan-bulan haji. Jadi dalam konteks ini bukan lagi konteksnya syahadat la ilaha illallah, tetapi hal-hal zahiri seperti mendirikan sholat. Nah, itu tadi ada yang menghitung bahwa syahadat syahadat ini iqamatis sholat dah wahidur dah wahidun. Dia menganggap itu satu, gitu. iya. Tetapi dalam konteks apa namanya ini konteksnya juga itu eh, ketika dia wa itaiz zakati itu menjadi sinyal bahwa
mengeluarkan zakat, sebenarnya ketika secara langsung dengan zakat secara tidak disebut termasuk siapa yang berhak membayarkan zakat, tentu orang yang sudah punya kelebihan, ya toh, punya kelebihan harta. Orang yang punya utang, punya tanggungan lain yang mesti dibayar, dia dianggap belum wajib mengeluarkan zakat. Itu masuk ada khumusi. Atau bisa saja Rasulullah memberikan penjelasan khusus di sini tentang adaul khumusi karena konteksnya Rabi'ah yang nyata-nyata punya permusuhan dengan Mudar, kafir Mudar, yang kapan saja bisa meletus namanya perang, ya toh. Jadi bisa saja konteks khususnya begitu. Karena bisa saja orang-orang Arab itu ya ketika dia berperang ada namanya harta rampasan perang, ya kan? Bisa saja konteksnya begitu. Sehingga dia memberikan perintah itu, ya memberikan perintah khusus untuk siapa? Untuk kaum Rabi'ah atau delegasi Rabi'ah ini karena punya permusuhan nyata itu jelas-jelas disebutkan kami karena kami tidak bisa sampai ke sini kecuali melalui kampung Mudar yang kafir Mudar, ya toh. Itu kapan-kapan. Jadi mungkin saja demikian. Jadi nomor 5 ini tidak dianggap satu apa satu apa tidak dianggap eh, satu nomor yang berdiri sendiri, ya. Karena kalau dilihat dari segi kewajiban harta itu sudah masuk dalam itaiz zakat. Itaiz zakati tentu siapa yang wajib zakat? Ya wajib zakat yang punya kelebihan. Tetapi orang yang punya utang, karena kalau kita tidak membayar kewajiban kita kepada orang lain termasuk mengeluarkan seperlima apa di situ. Zakat apa? Zakat harta kan? Ganimah, tidak masuk ganimah. Tidak masuk ganimah sebagai zakat. Karena ganimah ini dikeluarkan, zakat itu ada aturannya, ada haulnya. Sedangkan ganimah itu ya dikeluarkan ketika diperoleh. Kalau berperang sekali setelah 10 tahun berperang, maka sekali, maka saat itu kalau dia berperang terus tidak ada rampasan, maka tidak ada yang wajib. Ya, jadi itu saya kira penjelasan khusus berdiri sendiri karena melihat konteksnya Rabia itu kalau menurut apa? Karena Rabia mengatakan ini kami punya, baik kencang banget itu, kencang banget permusuhannya tidak bisa lewat ya. Ada bermusuhan tapi bisa lewat, ini tidak bisa lewat, ya kan? Jadi ada karena kalau dianggap syahadati Allah ilaha illallah, saya kira itu urgen, mesti dimasukkan sebagai satu nomor. Sekalipun ya pendapat yang mengatakan syahadataini wa iqamatis shalah satu nomor ya saya kira ada alasannya, tetapi alasan mengeluarkan syahadataini dari penomoran itu menjadi 4 itu juga tidak ya dia menjadi karena kalau umpamanya ada orang bersyahadat lalu dia tidak pernah melakukan 3 yang kewajiban lain, dia akan juga masuk surga. Insya Allah. Ya toh, selama hatinya bersyahadat, dia akan juga masuk surga itu. Walaupun dulu transit dulu di neraka kan. Nah, jadi dia menjadi tetap perintah. Apalagi pada masa-masa itu, ya masa-masa Islamnya orang, iktikadnya orang masih baru-baru. Jadi perlu syahadat berdiri sendiri. Itu tentu saja sebuah pendapat. Termasuk saya cenderungnya ke situ. Bahwa khusus untuk menyebutkan perintah untuk menunaikan seperlima perang itu dalam konteks ribiah, dalam konteks tertentu. Karena banyak utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah SAW, ini saya kira hanya tidak disebutkan 5 rukun itu. Yang lain ada hijrul baiti, ya. Kemudian tidak penting juga bagi dia menunaikan haji. Di samping pendapatnya Al-Qadiyat mengatakan bahwa pada waktu itu terjadinya kontes hadis ini terjadi pada bulan ke-6 Hijriah. Sementara pendapatnya haji itu diwajibkan pada tahun ke-6 ya. Sorry, pada tahun ke-8 atau ke-9 Hijriah. Nah,
Kalau tahun ke-6 kontesnya sudah diwajibkan haji, hadisnya Abu Jamrah ini atau Abi Rabi'ah ini, berarti ini dalilnya mazhab yang mengatakan bahwa haji itu diwajibkan alat tarahi, ya. Karena kalau begitu Rasulullah SAW beberapa tahun sudah diwajibkan haji tapi tidak berhaji, gitu. Berarti dalilnya bagi orang yang mengatakan haji itu tidak mesti tidak mesti langsung, karena kalau tidak hajinya Nabi tidak afdal don, karena dia antara kewajiban haji dengan hajinya Nabi ada 4 tahun atau 3 tahun, iya kan? Ya, saya kira demikian. Di sini ada beberapa pendapat ya, termasuk itu tadi yang disebutkan oleh Rasul Muhammad. Tapi saya cenderung melihat bahwa syahadat la ilaha illallah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan adalah 4 huruf tambahan khusus untuk, karena mengeluarkan menunaikan adalah di samping bagian tidak langsung daripada ita'iz zakah. Kemudian yang kedua adalah kontes khusus bagi Rabi'ah, di mana Rabi'ah ini punya permusuhan yang sangat akut dengan kafir mudhar, yang permusuhannya yang mesti diberikan satu ini kapan-kapan bisa perangnya. Jangan lupa, jangan sampai engkau mengeluarkan zakat hartamu, tapi kau hitung dari rampasan perang itu. Enggak, keluarkan dulu rampasan perangnya, baru itu butuh khusus ya. Sudah 4. Ya, saya cenderung bahwa nomor 5 itu tidak dihitung ya, tidak dihitung, yaitu i'ta'i atau adai al-khumus. Ya, sekira itu. Ayo pindah ke Iya Ulumuddin. Ada tentang apa lagi? Masih di Fadilatul Ta'allum pun. Fadilatul Ta'allum, ya, baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Atha berkata, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Majelis ilmu, suatu majelis ilmu yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi, itu dapat menghapus dosa dari 70 majlis yang berisi kesia-siaan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, mautu alfi abidin qaimil laili shaimin nahari. Mautu alfi abidin, wafatnya 1000 ahli ibadah, qaimil laili shaimin nahari, yang selalu sholat malam dan berpuasa pada siang hari, ahwanu min mauti aqilin, lebih ringan daripada wafatnya orang berakal. Ahwanu min mauti alim basirin bihalalillahi wa haramihi, yang memahami halal dan haramnya Allah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, thalabul ilmi afdalu minan nafilati, lebih utama, menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Wa qala Ibnu Abdil Hakami rahimahullahu, kuntu 'inda Malikin aqra'u 'alaihi al-ilmi, aku sedang berada di sisi Imam Malik, aqra'u 'alaihi al-ilma, membacakan ilmu kepadanya. Fadakhala az-zuhru, lalu masuk waktu zuhur. Terus Fajama'tul kutuba li usalli,
maka aku mengumpulkan kitab-kitab liusolli untuk pergi melaksanakan sholat. Faqala, maka beliau berkata, ya hada malladhi kumta ilaihi bi afdala mimma kunta fihi. Apa Wahai ini, apa yang engkau lakukan sekarang itu lebih utama daripada kegiatan yang sedang engkau lakukan tadi. Tidak sahhatin niyatu, apabila niatnya benar dan ikhlas. Jadi Maka apa namanya? Ini konteksnya betapa tingginya derajatnya belajar itu ya. Eh, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Ketika kita sholat, ketika kita belajar, ya sedang belajar, lalu masuk waktu sholat, itu namanya bertemu dua kebaikan, gitu. Nah, maka kita mengukurnya mana kebaikan yang lebih tinggi, itu mesti dahulu ada namanya kaidah alham fal ahamu, mesti memprioritaskan yang lebih utama daripada utama. Ada yang namanya lebih utama dan ada namanya utama. Ada namanya kurang utama, ya toh. Mesti mendahulukan yang apa? Yang lebih utama. Ah, mengerjakan sholat di awal waktu adalah hukumnya apa? Hah? Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Sunnah kan? Sunnah. Karena kalau kita mengatakan wajib, berarti orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu diharamkan, gitu. Sunnah Iya. bila itu konteksnya. Ah, karena itu Ibnu Abbas, Imam Malik mengatakan, kan apa ini? Apa yang kamu sedang lakukan ini lebih afdal daripada apa yang kamu mau. Artinya nggak usah kau keluar dari kebaikan ini, pindah kebaikan karena inilah yang terbaik, inilah yang lebih afdal, lebih utama daripada itu. Gitu. Mana lagi kalau sedang memulai, sedang berjalan ini yang lebih utama, mau berpindah kepada yang utama juga, tetapi kesunaannya ilmu itu jauh lebih tinggi, ya. Karena ilmu itu adalah pokoknya, amal itu adalah pokoknya apa? Pokoknya ilmu. Pernah nggak dengar hadis Ibnu Abbas menjamak sholat maghrib dan isya karena majelis? Hah? Belum. Belum ya. Ada. Saya belum pernah membaca di Sahih Bukhari dan Muslim, tapi saya membaca dulu apa namanya? Buka, coba buka Fiqhus Sunnah. Ada Fiqhus Sunnah itu sebab-sebab dibolehkan menjamak sholat. Kan ada usul syar'i kapan bisa dijamak sholat itu. Hah? Ya kan, tapi kalau itu membaca pasti bahaya juga itu. Nanti Anda baca itu kasih tahu orang, wah banyak orang menjamak sholatnya. Bahaya juga itu. Iya toh? Coba, saya baru ingat di situ. Saya pernah baca. Eh, coba lihat sebentar, saya carikan. Nah itu Sunnah. apa namanya? Menuntut ilmu itu, apalagi eh, menuntut ilmu, apalagi ada guru. Jarang saja dia ada waktunya untuk kamu kan, ya. Jadi yang membuat itu sesuatu utama karena adanya beberapa situasi tertentu yang berkumpul di saat itu yang membuat sesuatu bisa lebih utama, ya toh? Waktu saja susah kita cari untuk ketemu. Setelah ketemu Anda cancel karena alasan mau sholat waktu, kecuali kalau sholat sudah mau habis. Nah, jadi kalau sunnah ketemu dengan wajib, mesti dahulukan wajib. Tidak ada lagi istihad di situ. Wajib harus didahulukan. Ya, jadi ada wajib ketika bertemu dengan wajib, tapi ada wajib yang lebih utama lagi, maka mesti mendahulukan wajib yang lebih utama. Nah, itulah coba apa namanya ketika kita mau sholat apa
Kita mau membantu, ada orang yang emergensi darurat, bila tidak dibantu mati. Sementara kalau kita bantu, maka kita kehabisan waktu untuk sholat. Agama menganjurkan harus mendahulukan apa? Harus membantu orang itu, lalu mengkodak sholat. Ya, lalu mengkodok sholat. Dua kewajiban yang bersamaan, maka mesti mendahulukan yang lebih wajib. Yang lebih tinggi apanya? Yang lebih tinggi bahayanya. Karena itu beberapa kali di masa Rasulullah juga haji ditiadakan. Ya. Karena masalah penyakit. Maka ketika kita virus kemarin kan banyak orang, wah ini lemah imannya, takut. Bukan takut, karena menjaga diri dari yang membahayakan kebutuhan itu agama mengharamkan, ya, mengharamkan kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan nyawa kita, membahayakan kesehatan kita. Itu juga perintah dari agama, ya. Kan al-kulliyatul khamsah atau al-maqasidul khamsatil ula, agama itu ada pertama, yang pertama adalah hifdzun nafs, menjaga diri, menjaga nyawa. Ah, hifdzun nafsi. Karena itu dibolehkan orang melakukan yang haram, termasuk sampai hal-hal yang sifatnya prinsipil, eh, seperti umpamanya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir, karena bila tidak diucapkannya potensi untuk matinya 99% atau 90% dia akan mati, akan ditebas lehernya, maka agama membolehkan mengucapkan kata-kata kafir, gitu. Tetapi waqalbuhu mutmainnun bil imani, hatinya tetap teguh, ya, tetap kokoh terhadap iman yang benar itu. Lidahnya saja untuk menyelamatkannya dari apa? Itu agama begitu ya. Jadi kecuali kecuali ada orang yang sudah tinggi imannya, sudah ini bisa, tetapi syariatnya begitu. Jadi ada agama itu ada semua untuk yang imannya lemah, ada untuk imannya sedang, ada yang imannya kuat, ya. Itu adalah kefadilaannya masing-masing. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membelanjakan, mengeluarkan semua hartanya, tidak ada tersisa untuk keluarganya. Lalu ditanya kepada Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan Allah wa Rasulahu. Jangan juga kita mengikuti Abu Bakar, menjual rumah, semuanya dijual. Kecuali kalau kita sudah mencapai level tinggi, satu keluarga, ah, keluarga istri kita, anak-anak kita seiman, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ada yang menolak, istrinya tidak mau, jangan, karena itu juga kewajiban, kewajiban, ya, kewajiban kita untuk menafkahi. Tapi kalau istrinya siap bergelandangan, tidak apa-apa. Nah, coba gara-gara majelis, coba buka apa namanya? Saya mau lihat hadisnya di, siapa tahu lupa lagi. Saya baru ingat itu hadis. Bentar ya. Di Fiqhus Sunnah, Bu.
Dan sebentar saya cari hadisnya. Mari kita lihat dalam Sahih Bukhari. Eh, kan di sini dalam fikih sunnah itu ada berapa ya. Tapi jangan kalau fikih jangan ambil dari fikih sunnah ya. Satu menjamak di Arafah Musdalifah, al-jam'u fis safari, kemudian al-jam'u oh, karena mator, karena hujan, kemudian al-jam'u bisa mobil maradi atau al-usri, ya. Kemudian al-jam'u lil hajati. Nah, ini wa hadis Ibnu Abbas allati yushiru ilaihi ma rawahu Muslim anhu qala jama'a Rasulullah baina dzuri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati fi ghairi khaufin wala matarin. Qila li ibni Abbas mata arada bidzalika qala arada alla yuharrija ummatahu. Sebentar cari. Ini ada hadisnya dalam Sahih Muslim ya. Lihat anunya. Jadi banyak hadis dikemukakan di apa namanya di fiqh sunnah itu yang al-jam'u lihaja menjamak soal karena kebutuhan tertentu. Coba buka fiqh sunnah sebelum melihat hadisnya. Saya share ya. Iya. Dalam 4. Masih belum Kelihatan ya. di proses. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 kan. Al-jam'u lil haja menjamak sholat karena kebutuhan. Ya toh? Qala an-Nawawi fi syarih Muslim zahaba jama'atun minal a'imma ila jawazil jam'i fil hadar lil hajat lima yattakhidhu adatan. Bolehnya eh, kalau kalau sebagian dari ulama membolehkan menjamak sholat dalam keadaan kita di kampung, di tempat, di rumah kita karena kebutuhan yang menjadi tradisi. Wa huwa qaul Ibnu Sirin wa ashhab min ashabi Malik wa hakahu ini adalah beberapa hadis di antaranya wa yu'ayyiduhu zahiru qauli Ibnu Abbas. Nah, ini diperkuat oleh zahirnya perkataan Ibnu Abbas mengatakan arada Allah yuharrija ummatahu walam yu'allilhu bimaradin wala gairihi. Rasulullah menginginkan untuk tidak memberatkan umatnya karena itu dia tidak mengilahkan jamak itu dengan satu penyakit atau yang lainnya. Wa hadits Ibnu Abbas allati yushira ilaihi ma rawahu Muslim anhu qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Kila li Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Masa arada bisalik? Sebentar ya. Nanti nanti Anda buka hadisnya di Sahih Muslim ya. Alladzi syiri lima rawahu Muslim. Iya. Kila masa arada bisalik? Kenapa begitu? Qala arada Allah ifarrija ummataku supaya tidak memberatkan umatnya, ya kan?
dibuka di Sahih Muslim, lalu baca, jangan mengambil hadis dalam kutub fikih, jangan mengambil hadis dalam kitab tafsir, jangan mengambil hadis dalam kitab sejarah, jangan mengambil hadis dalam kitab akidah, jangan mengambil hadis, karena hadis-hadis yang ada dalam bidang-bidang itu sudah diintervensi untuk menyelesaikan makna sesuai dengan ininya. Ambillah hadis dari demikian. Kalau Anda mau membuat meja, jangan mengambil kayu dari meja yang sudah dibuat, ya toh. Ambillah dari cari batang pohon supaya Anda bebas berkreasi, membentuk sendiri, ya toh. Seperti jangan mengambil santan dari kue lapis, ada santannya kan sudah terkontaminasi lah, tidak asli lagi. Jadi begitu, jangan mengambil bahasa dari kitab tafsir, jangan mengambil bahasa dari syuruhul hadis, jangan mengambil bahasa dari ambillah segala sesuatu dari sumbernya, ya. Nah, seperti ini Anda harus membuka, begitu cara kita meneliti, ya. Begitu mesti mengambil segala sesuatu. Kalau ada hal yang berbicara tentang akidah, maka kembalikan kepada referensinya masing-masing. Ayo ya, silakan dilanjut bacaannya tadi. Itu tadi pun kalau hadisnya boleh gak menggunakan kaidah mafhum mukhalafah dari kaidah idza ta'arada al-mafsadatani ru'iya ahduma akhaffa darar. Kemudian mafhum mukhalafahnya idza ta'arada al-maslahatani ru'ya ahaduhuma a'zama khairin. Bisa kayak gitu. Idza ta'arada Al-mafsadatani ru'ya ahaduhuma akhaffa dararin. Kemudian dipakai mafhum mukhalafah pun untuk menjadi idza ta'arada al-maslahatani ru'ya ahaduhuma a'zama khairin pun. ya demikian, ya karena tidak boleh juga umpamanya seperti hadis itu membuat orang malas sehingga bermalas-malasan, ya. Seperti hadis itu dalam konteksnya ini kan jarang, ya, karena usul tertentu akhirnya orang ya bisa menyalahgunakan. Jadi inilah ulama itu sangat yang paling berkompeten untuk menentukan sebuah dalil, ya. Karena hadisnya Ibnu Abbas ini mesti juga dibaca secara total tentang konteks di mana, ya toh. Demikian juga konteks hadis yang membatasi menjamak sholat itu dalam unsur-unsur tertentu. Nah, jadi jangan langsung diaplikasikan ada dalil. Nah, itulah anunya usul fikih, ya. Karena bisa saja baik tetapi apa? Bisa saja baik tapi mudarat, gitu. Jadi tidak semua yang benar itu langsung dikatakan. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Seperti khamar itu 3 kali turun ayat, toh. Padahal Allah itu maha kuasa untuk mengendalikan hatinya orang, iya kan? Jadi mesti mengukur juga. Walaupun benar, ya Anda umpamanya punya pendapat lain, jangan mentang-mentang punya pendapat lain yang kuat, lalu menjabarkan itu di tengah komunitas yang tidak memahami itu atau dianggap aneh. Kita bisa membuat kegaduhan, sekalipun itu benar, ya toh. Akhirnya yang baik membuat orang lari. Nah, kan ini bisa menjadi menguatkan, wah, eh, bisa oh boleh dong nanti kalau ada pesta, ya, para perempuan-perempuan ini yang pakai kosmetik tebal karena menyayangi kosmetiknya, wah boleh menjamak dong sholat kan. Karena kalau darurat ya tidak ada masalah. Cuma yang antara tidak darurat ini ada frekuensi level-level dalil yang
Ya di situ yang paling krusial, ya toh. Tetapi kalau dalam bahaya tidak ada masalah karena haram pun bisa dilakukan kalau dalam konteks darurat toh. Tapi dalam konteks normal, hmm, bahkan baca di situ eh, dia karena majelis ilmu membaca nanti fiqh sunnah itu baru kembali ke ini Ibnu Abbas menjamak sholat karena apa? Karena majelis ya. Jadi kita juga bisa ketika kita pengajian boleh juga dong. Coba lanjut apa? Lanjut Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Darda'i radhiyallahu anhu, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anna al-ghuduwa ila talabil ilmi laysa bijihadin. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya menuntut ilmu di pagi hari laysa bijihadin, bukan jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka sungguh telah kurang pandangannya dan akalnya. Yang tadi langsung satu file itu kan, Fadilatut ta'limi, tapi kebanyakan keutamaan mengajar. Untuk bahasa Arabnya tulis nih. Ammal ayatu wa qawlihi azza wa jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Surah Taubah al-ayah 120. Wal muradu wat ta'limi wal irsyad. Dan agar mereka memberikan peringatan qaumahum kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, ketika mereka telah kembali kepada kaumnya. Jadi ini ayat ini perintah ya. Ini perintah karena perintah al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Itu perintah. Tidak ada yang bisa memaknai saling wajib kecuali ada dalil yang kuat, berarti mengajar itu adalah wajib hukumnya. Jadi jangan berhenti mengajar. Kalau tidak dibayar, tidak belajar, mengajar saja sampai ada yang bayar. Atau waliyunziru qaumahum. Carilah harta, mencari harta juga kewajiban. Jadi antum ustaz-ustaz itu kewajiban yang anda lakukan. Kewajiban mengajar dan kewajiban mencari harta. Kalau kebetulan anda dapatkan gaji dalam pengajaran, ya itu alhamdulillah, itu hak anda juga itu. Jadi ini mengajar ini. Ini tentu saja fardu kifayah karena ayat ini walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Jadi belajar itu wajibnya belajar yatafaqahu fid din, kemudian wajibnya juga mengajar. Lanjut. Wal muradu wat ta'limu wal irsyadu. Yang dimaksud dengan peringatan di sini adalah at-ta'limu wal irsyadu, mengajar dan memberi bimbingan atau petunjuk. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Quran surah Ali Imran ayat 187. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitabah, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab. La tubayyinunnahu lin-nasi, sungguh kalian menjelaskannya kepada manusia, wala taktumunahu, dan janganlah kalian menyembunyikannya. Wa huwa ijabun bit-ta'limi. Ayat ini merupakan dalil bahwasanya wajibnya mengajar. Ini Allah sudah mengambil sumpah ya kepada orang yang telah diberikan kitab. Nah, di sini konteksnya
Karena al-ulama warasatul anbiya, ya. Ulama itu pewaris Nabi, dan warisan Nabi bukan, tidak ada yang lain kecuali kitab suci ajarannya. Maka karena itu di sini konteksnya juga ulama telah diambil sumpahnya, ya. Sama dengan umpamanya saya menteri, gitu. Saya menteri. Maka kepala dinas apa, dirjen-dirjen di bawah saya itu mesti melaksanakan pelaksanaan semua sumpah yang saya telah sumpah sebagai pejabat. Karena itu dalam hal ini ulama sebagai pewaris Nabi mesti melaksanakan, mengemban amanah yang telah diamanahkan kepada Nabi, yang telah memberikan kitab, yaitu menerangkan isi kitab itu kepada manusia. Nah, itu wajib itu. Jangan menunggu ada orang yang membayar baru mau mengajar, karena wajib. Jadi bersyukurlah ada orang yang memanggil belajar mengajar, itu sama dengan membantu kita untuk menunaikan kewajiban kita, ya toh. Jangan jangan milih-milih. Oh, jangan, tidak bagus sekolahnya, tidak terkenal. Tidak, yang penting ada orang bernyawa di situ. Pergilah mengajar di situ, ya. Jangan milih-milih. Karena itu adalah sumpah, ya. Mitsaq, sumpah yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan milih-milih di mana dan kapan siapa, ya. Pokoknya yang penting ada bernyawa. Kalau tidak bernyawa ya tidak perlu. Yang penting ada bernyawa. Karena itu adalah melaksanakan, menunaikan kewajiban, memenuhi sumpah yang telah sama dengan kita ini dalam konteks melaksanakan sumpah itu. Yang dimana posisinya orang yang mengetahui itu warasatul anbiya. Itu tidak ada yang paling paling termasuk juga, yaitu ayat yang mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Bahkan dijadikan menjadi rabbani. Rabbani itu adalah mesti bersifat Tuhan. Pengajar itu tidak mengharap apa yang diberi dan tidak mengharapkan apa-apa, sama seperti Tuhan. Dia menciptakan makhluknya, tidak ada kontrak dengan kita. Ketika kita diciptakan, tidak ada kontrak dengan kita. Atau ciptakan saya tidak ada. Tuhan tidak mengambil apa-apa. Jadi kita diajarkan untuk menjadi Rabbani, ya. Bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Terhadap apa yang engkau ajarkan, tuallimuna alkitaba, dan apa wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang engkau pelajari dan apa yang engkau dalami. Karena jadi ini juga menunjukkan ayat ini mengajarkan, dan yang mengajar itu terus mendalam terus ilmunya. Jadi jangan berhenti. Ad-darsu itu adalah memperdalam pengetahuan itu. Mengajarkan itu apa? Mengajarkan, mentransfer, memindahkan pengetahuan kita. Jadi, tetapi itu dilaksanakan secara rabbani, ya. Nah, itu walakin kunu, tapi jadilah, ini juga perintah. Ini kunu rabbaniyin. Ini juga perintah bagi orang-orang yang mengetahui agama, termasuk antum semuanya nanti. Kunu rabbaniyin. Jadilah apa? Rabbani. Yang dimaksud dengan rabbani, objek yang diajarkan dari Tuhan, cara yang diajarkan dari Tuhan, ya, konsepnya dari Tuhan, materinya dari Tuhan, tujuannya untuk Tuhan, itu rabbani, gitu. Karena itu nanti kalau sering belajar, sering mengajar, pasti juga belajar. Itu menjadi rabbani. Orang yang rabbani dia punya kontak langsung dengan Tuhan, toh. Nah, karena Tuhan mengatakan jadilah rabbani. Jadi kalau mau rabbani, punya kontak khusus dengan Tuhan, jadilah rabbani yang mengajar manusia. Tidak, itu alimun alkitabah. Memakai fi'il mudhari itu menunjukkan kontinuitas, menunjukkan update dan upgrade, mesti selalu baru pengetahuan itu.
dalam konteksnya masing-masing. Itu adalah salah satu ayat yang tidak juga di walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunul kitab. Tapi apa yang dikemukakan oleh Ihya Sahib ya Ulumuddin Imam Al-Ghazali sudah lebih daripada cukup dari untuk menguatkan bahwa ilmu keutamaan mengajar itu bukan saja karena Allah mewajibkannya. Allah mewajibkan berarti besar manfaatnya. Karena kalau Allah mewajibkan sesuatu tidak besar manfaatnya, berarti Allah itu apa? Sia-sia toh? Itu sia-sia mustahil bagi Tuhan. Subhanallah. Maha suci Allah dari hal-hal yang tidak. Berarti kalau diwajibkan manfaatnya besar. Berarti kalau besar ya utama. Lanjut. Al-Faslun. Sebentar. Jadi Wa qawluhu ta'ala, Allah di a'udzu di billahi. sini sebentar. 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 Ini di dalam ayat ini wa id akhadzallahu mitsaqal ladzina utul kitaba. Allah padukan perintah dengan larangan. Itu menunjukkan penegasan yang sangat tinggi, ya. Allah mengajarkan untuk menjelaskan dan melarang untuk menyembunyikannya. Berarti orang yang menyembunyikannya, orang yang tidak mengajar, tidak menyebarkan ilmunya, berarti dia melakukan haram. Padahal sudah cukup sebenarnya. La tubayyinnahu linnasi. Tapi karena saking utamanya, saking pentingnya mengajarkan itu, Allah menegaskan lagi hati-hati, jangan tidak mengajar. Karena itu wala yaktumunahu. Karena orang yang eh, me- orang yang menyembunyikan ilmunya termasuk orang yang dilaknat, ya. Itu wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Di mana ayatnya itu? Termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran itu, orang yang dilaknat. Ada yang tahu ayatnya? Hah? Ada yang tahu ayatnya? Laknatullah, dilaknat oleh Allah. Yang termasuk dilaknat orang yang kafir dan mati dalam kekafirannya. Ah, Ulaika alladzina la'anahumullah. ah. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa jahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Adalah orang yang sudah mengetahui bahwa Rasul itu benar. Ah, Kul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika matsubatan indallah. Matsubatan indallah mal la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa jala minhumul qiradatul khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil wa idza ja'akum qalu amanna ah wa qad dakhalu bil kubri wa hum kad kharaju bi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dia menyembunyikan, termasuk dilaknat itu. Jadi bahaya juga ini kalau terlalu banyak diketahui. Ya, laknat Allah itu kalau menyembunyikan. Tapi jangan juga jadi bahaya ini. Tidak usah kita banyak tahu. Nggak usah membaca, nggak usah belajar, ya. Nanti kita dilaknat. Itu setan juga itu, ya. Lanjut. Wa may yaktumaha fa innahu wa huwa tahrimul lil kitman. Adalah
pengharaman terhadap penyembunyian ilmu. Kama qala ta'ala fi syahadat, sebagaimana firman Allah dalam kesaksian. Wa may yaktumha, ini yang menyembunyikan kesaksiannya. Dia mengetahui bahwa orang itu tidak salah, tapi dia sembunyikan. Fa innahu azimun qalbu, maka hatinya berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man atallahu aliman ilman illa akhadha alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyina ayyubayyinuhu lin-nasi wa la yaktumuhu. Ya, ya. Nabi bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Rasulullah siapa tidak 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 diberi, tidak Allah beri seorang berpengetahuan satu ilmu kecuali Allah mengambil sumpah darinya seperti yang telah diambil dari para nabi untuk menerangkannya atau menyampaikannya kepada orang-orang dan mereka tidak menyembunyikannya. Gitu. Kemudian Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan." Dan siapakah yang lebih baik? Manusia yang lebih baik dari perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Ya, orang mengajarkan. Wa amila shalihan, dan beramal saleh. Ini menunjukkan apa? Keutamaannya mengajar. Karena Anda mengajar ini, kita mendekat kepada Allah, kepada jalannya Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ini perintah juga. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Allah mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Adapun dalilnya hadis-hadis, faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz radhiyallahu anhu ilal Yamani. Allah bersabda ketika dia mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Sungguh Allah memberi petunjuk kepada seseorang karena kamu adalah jauh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Coba. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhd. Tetapi pokoknya ada disebutkan dalam Bukhari dan Muslim. Yang dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diajarkan kepada manusia, maka ia diberi pahala 70 orang siddiq. Orang yang membenarkan Nabi selevel dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini dinisbahkan kepada Al-Munziri di Targhib wa Tarhib. Tidak tahu derajatnya. Rasulullah qala Isa alaihissalam,
Qala Isa alaihi salam, man alima'u, siapa yang mengetahui lalu dia amalkan dan mengajarkan, maka dia dipanggil sebagai pembesar dalam kerajaan langit. Jadi di belajar dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya, maka dia digelari sebagai aziman, pembesar ya, elit. Jadi elit di apa? Elit eh, di langit, dia dikenal di penduduk-penduduk langit. Ini diriwayatkan dari Abu Naim fil Hilyah wa Ibnu Abdul Bar fi Jami Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Tidak tahu juga ini kan siapa yang mengetahui, kisah butuh konfirmasi validitas sanad ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yaqulullahu ta'ala lil abidin wal mujahidin." Apabila datang hari kiamat, maka Allah yang Maha Suci berfirman kepada orang-orang kepada ahli ibadah dan orang yang berjuang atau berjihad, udkhulul jannata, masuklah ke surga. Wa yaqulul ulama bi fadli ilmina ta'abbadu wa jahadu. Lalu ulama berkata, berkat ilmu kami mereka beribadah dan berjuang. Maksudnya karena ilmu kami mengajarkannya, mereka bisa beribadah dengan benar dan berjuang dengan benar. Fa yaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah yang maha perkasa dan maha agung berfirman, antum indi ka ba'di malaikati isfa'u. Kamu sekalian bagiku seperti sebahagian malaikat-malaikatku. Maka berilah syafaat. Tusyaffa'u wa yashfa'una. Isfa'u tusyaffa'u. Berilah syafaat, maka syafaatmu diterima. Artinya diberi wewenang untuk memberi syafaat. Boleh juga ini. Bisa masukkan dengan rekomendasinya ya. Hebatnya. Ya, kenapa tidak? Sedangkan di dunia saja mereka berkorban keringat, waktu, umur untuk membimbing orang ke jalan-jalan yang benar. Maka tentu saja tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau di akhirat kalau dia berikan wewenang untuk memberikan syafaat, untuk meminta, ya Allah masukkanlah surga si fulan yang ada di neraka itu. Bisa saja Allah memberikan rekomendasi, terlepas derajat hadisnya. Fayashfa'una, maka mereka pun memberi syafaat. Kemudian jadi mereka masuk surga, menunjukkan bahwa mereka belakangan masuk surga ya. Mereka belakangan masuk surga karena mereka memberikan rekomendasi dulu. Mengurus orang-orang ya, di dunia dia sudah mengurus orang agar orang itu terbimbing dan terjerahkan ke jalan yang benar untuk bisa masuk surga. Wahada, hadis ini qala al-Iraqi rawahu al-Murhibi fil ilmi an riwayat bin Muhammad bin Sa'id. Muhammad bin Sa'id al-Kalabi wa muttahamun bil kathbi. Apalagi an Abi Salih juga daifun. Muhammad bin Sa'id da isnaduhu talifun mawdu'un. Walakinna bigaddin nazari an sanadil hadis al-mazkur, tanpa melihat dari sanad yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi,
Oh, perang yang dilakukan ilmu itu tidak ada pertentangan dengan wewenang yang Allah berikan kepadanya nanti di akhirat bila dia memberikan syafaat. Karena kenapa? Karena dia juga diambil misalnya sumpahnya untuk menyampaikan itu kepada manusia, dan di dunia dia menyeru orang untuk masuk surga. Maka dia tidak apa-apa juga diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk eh, mendoakan atau memanggil, atau ada orang-orang yang tidak diinginkannya, atau ada orang-orang yang diinginkan yang kebetulan waktu itu berada dalam neraka, ya Allah masukkanlah dia dalam surga, lalu Allah menerima syafaatnya. Wa hadza innama yakunu bil ilmil mutaaddi lit ta'lim. Ini maksudnya kelebihan yang didapatkan, keutamaan yang didapatkan bagi orang yang berilmu dalam hadis ini, yaitu ilmu yang yang diajarkan, la al ilmil lazimil lati la yata'adda, bukan ilmu fasik yang ada hanya di dalam diri seseorang yang tidak ditransfer, tidak diajarkan kepada yang lain, bukan itu. Baca lagi satu hadis baru selesai ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yantazi'ul ilma intisa'a minan nasi. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Agung tidak mencabut ilmu dari manusia setelah Allah memberikan ilmu itu kepada mereka. Bada yutihim iya, akan tetapi ilmu itu walakin yazhabu bisihabil ulama, tetapi ilmu itu pergi dengan kepergiannya atau meninggal dunianya ulama. Fakullama zahaba alimun zahaba bima ma'ahu minal ilmi. Maka setiap kali seseorang alim pergi, maka pergilah ilmu yang bersamanya. Hatta idza lam yabqa illa ru'asaun juhalan. Sehingga apabila tidak tinggal lagi kecuali para pemimpin yang bodoh-bodoh. Insuilu aftau. Apabila mereka ditanya, maka mereka memberi fatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fayadilluna wa yudilluna. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Jadi bukan saja dia sesat dirinya, tapi juga dia menularkan atau mengajarkan kesesatan itu. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya kalau hadis muttafaqun alaihi, tertinggi derajatnya karena sanadnya muttafaq, matannya juga muttafaq antara Bukhari dan Muslim. Itulah hadis yang tertinggi derajatnya. Itu yang dimaksud dengan muttafaqun alaih. Kalau mengatakan rawahu syaikhani, ya bisa saja sanadnya berbeda, matannya juga berbeda. Maksudnya ada berbeda redaksi, tapi muttafaqun alaihi, kualitas tertinggi sanadnya juga, demikian juga matannya sama. Itulah yang tertinggi derajatnya hadis. Ketiga, muttafaqun alaih, ittafaqa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Jadi nanti ada perbedaan-perbedaan itu. Muttafaqun alaihi akhrajahu syaikhani atau akhrajahu sahihil Bukhari. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Ada bertanya? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Iya. Syukran.